Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai dengan 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari banyak orang mengerumuni Yesus. Melihat hal itu, Yesus menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai lian dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tinggalkan kemapanan. Saudara, menanggapi dan mengikuti panggilan Tuhan adalah sebuah pilihan hidup dari setiap manusia. Memilih untuk mengikuti jalan panggilan Tuhan berarti harus setia, taat, dan berani meninggalkan segala sesuatu, serta dengan sukarela menyerahkan diri seutuhnya kepada kehendak Tuhan. Yesus senantiasa mengundang setiap orang untuk mengikuti padanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa cukup banyak orang tertarik untuk mengikuti Dia. Popularitas Yesus yang menanjak telah menarik banyak orang datang kepadanya. Mengapa kita perlu meninggalkan kemapanan? Kemapanan memang sesuatu yang wajar. Hanya kalau orang terbuai pada kemapanan, orang akan sulit berkembang. Dari pengalaman orang yang bisa hidup mapan, serba enak dan terjamin, kurang memiliki kedewasaan pribadi maupun rohani. Ketika mengalami situasi yang sulit penuh tantangan, dia akan mudah mengeluh, menyerah, dan tidak berdaya menghadapinya. Sebaliknya, mereka yang terbiasa mengalahkan situasi yang tidak mapan, nyaman, dan penuh perjuangan dalam hidup akan tabah dan sabar menghadapi semuanya itu. Saudara, untuk bisa menjadi pengikutnya, Yesus mengajukan beberapa persyaratan. Pertama, sikap batin yang tidak lekat pada materi. Kedua, berani meletakkan ikatan kekeluargaan bukan sebagai yang utama dalam hidup. Ketiga, sekalipun menjadi syarat utama, ialah memberi perhatian secara penuh kepada pribadi Yesus, ajaran dan karya-karyanya. Menjadikan Yesus sebagai pusat hidup. Sikap batin yang menempatkan Yesus sebagai pusat hidup akan mengubah pandangan seseorang untuk semakin mampu melihat kebesaran iman orang lain meski orang itu berbeda agama. Persatuan dengan Yesus mengalirkan rahmat dan berkat bagi hidup yang tersebut, memampukan dia untuk dapat menghasilkan buah, kasih, dan kebaikan dalam hidupnya. Amin. Marilah berdoa. Tuhan,
Pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.